Doni ini ngucap salam dan langsung dibuka, dan seketika di depan pintu rumahnya si Puput ini itu ada kedua orang tuanya yang langsung ngehadang keluarga dari Doni dan bilang acara lamaran dibatalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang sakit hati seorang pria yang gara-gara ditolak lamarannya sama keluarganya nih. Nih buat kalian para cewek-cewek, kalian wajib tonton video nih sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sembat-sembat. Dan jangan lupa ngopi. Enak banget. Gimana hari-hari kalian? Dan sekarang lagi, bentar lagi mau Idul Adha. Apa kalian sudah persiapan untuk memotong kurban sapi atau kambing, atau motong kurban perasaan gitu kan? Ya buat kalian yang bisa berkurban ya alhamdulillah lah ya. Yang belum bisa semoga tahun berikutnya masih bisa. Ya nggak apa-apa lah, kalau kurban itu kan bukan suatu kewajiban, tapi kalau ada rezeki lebih ya nggak apa-apa cuy. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi dua orang insan, cewek cowok, bisa dibilang mereka ini pacaran mungkin sekitaran 3-4 tahun cuy. Nggak tahu nih menurut kalian lama atau enggak nih pacaran 3-4 tahun ini. Dan mereka ketika udah pacaran lama ini akhirnya memutuskanlah untuk lamaran. Lamaran ini adalah bukan pernikahan ya. Lamaran itu kan biasanya ngajuin kayak ya tukar cincin, terus nanti ngobrolin kapan kita akan nikah, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi, biasanya kan kayak gitu ya kalau acara lamaran. Nah dia ini mau ngelamar si ceweknya. Sebetulnya si ceweknya ini pun ya udah iya ayo gitu kan. Dan si ceweknya pun tidak merasa keberatan. Dan dalam selama hubungan 3-4 tahun ini, keluarga dari si ceweknya, kita sebut aja namanya Puput. Si Puput ini dan keluarganya itu ya welcome, nggak ada permasalahan dengan si cowoknya. Dan si cowoknya kita sebut aja namanya Doni. Nggak ada permasalahan. Oh ya udah kapan. Akhirnya diputusin lah untuk nentuin tanggal acara lamaran gitu kan. Sudah dapat tanggalnya dan keluarga dari si pihak cewek, si pihak cowok pun itu sudah menyetujuinya untuk tanggal lamarannya nih cuy. Singkat cerita, mulailah di hari H acara lamarannya ini cuy. Doni itu udah bisa dibilang laki-laki paling beruntung sedunia mungkin ya. Karena kan itu hari-hari bahagia ya kaum pria gitu kan, mau acara lamaran, wah bentar lagi gua kawin nih gitu kan. Tapi ternyata cuy, ketika rombongan Doni udah sampai di rumah Puput, bukan sebuah sambutan yang meriah, justru keluarga Puput ini dalam keadaan biasa aja, atau ya pakaian biasa. Padahal kan ya setidaknya kalau acara lamaran itu agak rapi atau ada apa gitu ya, walaupun memang lamaran itu nggak harus mewah-mewah gitu kan. Tapi kan sebelum mulai acara ini, Doni ini udah ngasih uang atau kayak nih untuk biaya lamaran ya, walaupun nominalnya nggak bisa disebutin lah ya. Ya intinya cukup lah gitu kan. Tapi ternyata pas udah nyampe rumah Putih itu, kondisi dari keluarga Puput pun ya nggak ada keluarga-keluarga yang lain kayak rumah-rumah biasanya kalau kita bertamu gitu cuy. Dan akhirnya Doni mungkin ada kejutan kali. Masuklah, diketuk pintunya. Tok 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 tok. Doni ini ngucap salam dan langsung dibuka. Dan seketika di depan pintu rumahnya si Puput ini itu ada kedua orang tuanya
yang langsung ngehadang keluarga dari Doni dan bilang acara lamaran dibatalin. Dan Puput udah nggak boleh berhubungan lagi dengan Doni tanpa ada alasan apapun. Intinya si keluarga si Puput ini bilang bahwa ya Doni ini bukan cowok yang baik untuk Puput. Di situ dong semua keluarga dari Doni cuy itu bener-bener kayak nggak bercanda kan. Ya kalian bisa bayangin lah cuy, pas acara lamaran tiba-tiba ada omongan kayak gitu, nggak ada pemberitahuannya. Apakah Doni ini selingkuh, apakah Doni ini main judi slot gitu kan, apakah mabuk-mabukan, nggak ada nih. Cuman ya nggak baik aja, udah gitu aja. Dan pintu itu ditutup. Bro, Doni kan bingung kan, langsung ngotok-ngotok lagi, bu buka bu buka bu buka. Tapi nggak dibukain. Bahkan ada suara teriakan dari dalam rumah itu yang bilang kalian semua pergi dari rumah ini. Dan itu Doni benar-benar sakit hati. Tapi Doni ini masih nahan-nahan nih cuy. Ya udah kalau memang nggak boleh lamaran, setidaknya Puput tolong keluarin, atau gue pengen ngomong dulu nih sama si Puput ini. Dan si pihak keluarganya dari ngomong di dalam pintu itu kayak nggak ada ketemu Puput nggak ada di rumah. Pokoknya kalian semua pergi dan acara lamaran dibatalin. Pokoknya kalian selaku Doni nggak boleh ada hubungan apa-apa lagi sama si Puput. Dari situ Doni mulai kesel dong. Dia ngegedor-gedor pintu. Bener-bener kayak brutal lah, udah mau ngelakuin sesuatu hal yang bakalan nekat kali ya. Tapi untungnya dari beberapa keluarga itu kayak nah udah Don. Di situ Doni tuh nangis cuy. Bener-bener nangis. Dan dia tuh ngamuk, gue pengen Puput, gue pengen dengar penjelasannya langsung dari si Puput. Tapi dari si pihak keluarga cewek ini cuy, bener-bener kayak anjir, udah bener-bener gue nggak tahu lagi dah, nggak ada otaknya tuh, bener-bener nggak ada otak sih. Dan karena memang nggak ada yang keluar, bahkan udah coba dari si pihak keluarganya si Doni juga ngomong secara baik-baik ngetuk, bu tolong keluar gitu, tapi nggak ada yang keluar. Akhirnya ya udahlah Doni ini dibawa pulang. Dan di situ pun sempat rame dengan kejadian tersebut cuy. Dan ketika udah si Doni ini pulang nih, Doni ini benar-benar ditenangin. Takutnya Doni ini depresi kan. Akhirnya benar-benar selama 3 hari Doni ini dijagain sama keluarganya. Karena benar-benar tatapannya tuh kosong, nangis terus gitu. Ya bayangin cuy, lu tiba-tiba ditolak. Kalau mau nolak mah dari kemarin-kemarin aja, sebelum acara tunangan kek atau jauh-jauh hari kek gitu kan. Lah ini orang udah siap-siap mau lamaran tiba-tiba disuruh pulang, kan kocak gitu kan. Akhirnya setelah dijagain sama si pihak keluarga, Doni ini kayak ngerasa udah muncul kayak ya udahlah gue ikhlas gitu. Kayak ngasih sesuatu pencerahan kepada keluarganya supaya keluarganya ini nggak terlalu khawatir. Ya udah tuh sekitar 4 atau 5 hari Doni ini udah agak mulai membaik. Dan di situ pun dari pihak katanya sih, kata si Doni juga, dari si pihak keluarga cewek pun itu banyak nanggung malu lah, terus dikerumunin orang lah, jadi gunjingan lah. Itu kan salah dari si keluarga ceweknya sendiri gitu kan. Ya intinya banyak rumor-rumor yang tidak menyenangkan. Sedangkan rumah Doni dan rumah si Puput ini sebenarnya cuma selisih 1 kampung doang cuy. Ya kayak tetangga kampung aja lah gitu kan. Nah setelah dari kejadian 4-5 hari, Doni ini kirain memang benar akan berlapang dada. Tapi ternyata dalam hatinya dia bakalan nuntut balas. 1 minggu telah berlalu. Doni ini sebenarnya nggak mau nuntut balas, itu bukan pengen ngapa-ngapain, lebih ke gue pengen ketemu sama si Puput, terus pengen dapat penjelasannya. Setelah dari 2 minggu kejadian itu, ada sebuah rumor atau berita yang beredar ke kupingnya Doni bahwa Puput ini dijodohin cuy. Doni yang kayak ini mah cuman rumor kali, ini mah cuman isu. Doni ini cobalah mantau, atau bisa dibilang kayak cari tahu. Dan ternyata bener cuy, si Puput itu dijodohin. Entah dijodohin, entah selingkuh atau gimana pada saat itu tuh nggak tahu. Tapi menurut rumor yang beredar adalah dijodohin. Kenapa bisa dijodohin? Karena si pasangan si Puput ini bisa dikatakan orang yang punya banyak harta. Ya intinya jauh lebih kaya daripada si Doni. Hartanya berlimpah. Bahkan ketika lamaran aja si Puput ini dikasih mobil cuy.
siapa sih yang nggak mau gitu kan. Buat kalian cewek juga ya, harta mungkin dikasih mas kawin mobil, rumah atau apapun ya, banyak dari kalian pun tidak akan menolak untuk hal itu gitu kan. Tapi demi hal itu kalau untuk nyakitin orang ya jangan sampai sih kalau menurut gua gitu kan. Dan setelah mendengar rumor itu ternyata benar, dari situ dong Doni nggak pikir panjang, dia tuh ngambil sebuah balok yang dimana dia bakal bikin perhitungan dengan keluarganya Puput. Doni ini datang ke acara lamarannya dan langsung ngobrak-ngabrik acara lamaran tersebut. Bahkan ada beberapa korban yang sampai luka-luka. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban yang sampai meninggal nih cuy. Tapi gara-gara kejadian itu Doni ini dipolisikan. Dan sampai akhirnya Doni harus dipenjara sekitaran 2-3 tahunan kurang lebih gitu kan. Gara-gara dari kejadian itu keluarganya si Doni juga kayak, wah lu tuh udah kebangetan banget gitu kan. Lu menolak lamaran gua, tiba-tiba nerima lamaran orang lain, perkara ya mereka juga nggak bukannya seujun ya, karena memang faktanya ya si orang ini adalah orang kaya gitu, orang terpandang gitu kan. Dan memang si Puput pun punya muka atau paras yang bisa dikatakan kembang desa kali lah ya. Dan dengan gampangnya mutusin gara-gara perkara harta gitu doang. Dan benar-benar keluarga Doni ini kayak, gua nggak akan pernah berurusan dengan keluarga si Puput, siapapun, mau saudara, mau uwa-uwanya atau siapapun. Itu tuh udah masa bodoh banget kan. Jadi ya kalau misalkan melakukan sebuah kejahatan gitu kayak nuntut balas atau ngapa-ngapain gitu kan, ya keluarga Doni pun bukan tipikal orang yang seperti itu. Tapi justru keluarga Doni itu lebih ke mikirin nih keadaan si Doni gimana, terpukulnya, sakit hatinya gitu kan. Kalau keluarga sih ya udah nggak apa-apa, mungkin bukan jodohnya gitu kan. Tapi yang ngejalanin sehari-hari ini kan si Doni ini. Nah ketika si Doni ini udah masuk penjara nih cuy, dia tuh benar-benar diem aja di dalam sel. Bahkan sempat apa ya, bisa dibilang kayak digangguin sama sel-sel lain tuh. Ya Doni juga diem aja gitu, dipukulin, ditonjokin, sampai akhirnya ketika dalam masa ya dipukulin atau dimuli gitu dalam sel, ada satu orang yang ngebantuin si Doni, atau lu jangan ngebulin anak gitu, udah pada pergi. Akhirnya selama ngejalanin sel itu pun ya cuma 1-2 bulan lah masa buliannya, dan akhirnya di sel pun kembali normal, dengan catatan dideketin sama si satu orang bapak-bapak ini, disupport gitu kan. Sampai akhirnya nih cuy, si bapak-bapak ini bilang kalau memang lu masih sakit hati, gue punya satu solusi, yang dimana lu santet aja itu orang. Doni ini sebenarnya udah kayak, udahlah gue juga bentar lagi mau bebas gitu kan. Jadi kayak udahlah gue nggak mau terlalu memperpanjang, dan gue pun udah agak sedikit ikhlas, atau udah ikhlas nggak apa-apa kalau memang dia bukan jodoh gue, ya udah. Tapi si bapak ini tuh kayak, lu yakin mau ngebiarin orang kayak gini? Gimana kalau misalkan kejadian ini kejadian sama keluarga lu, dan mutusin ya lu masih bisa nggak terlalu berlebihan lah, mungkin orang lain tuh bisa bunuh diri dan sebagainya. Ini tuh perhitungan buat orang-orang yang memang suka melakukan hal seenaknya. Dengan bujuk rayuan dari si bapak tersebut, akhirnya Doni ini memutuskan untuk terus kemana atau ke siapa gue harus melakukan itu. Si bapak-bapak yang di dalam satu sel ini sama si Doni ngasih tahu sebuah alamat. Nanti kalau lu udah bebas, lu datengin aja ke orang ini alamatnya, ini nama orangnya, dan nanti sebutin nama gua. Bilang aja kalau lu tuh saudara dari gua. Lu nggak usah mikirin biaya ataupun yang lain-lainnya. Lu cukup datang ke sono ya pakai ongkos sendiri gitu kan. Lu nggak usah bayar tuh orang. Itu udah jadi tanggung jawab gua. Di situ pun akhirnya Doni itu cuman manggut-manggut aja kan, dia tuh kayak iya bakal dilakuin, iya enggak juga. Dan singkat cerita, Doni ini masa tahanannya udah bebas nih cuy. Jadi nggak akan terlalu diceritain jelas banget lah ya. Masa tahanannya udah bebas, Doni pun udah disambut sama keluarga lagi, dipeluk, dicium, dirangkul, dan ya udahlah, dari pihak keluarga pun tidak ada yang ngebahas tentang kejadian kenapa dia bisa masuk dan masalah si Puput lagi. Nah 1 hari 2 hari setelah dari keluarnya Doni ini, dia tuh sempat kepikiran dengan omongan si bapak-bapak yang ada di penjara ini. Dan dia pun kayak, gue nyoba-nyoba kali ya.
dan minta uang lah si Doni ini ke keluarganya untuk nge-refreshing atau ya pengen jalan-jalan gitu dengan alasan seperti itu gitu kan. Dan si pihak keluarganya pun ngasih uang gitu, bahkan ngasih uangnya pun bisa dibilang ya banyak lah gitu kan. Ya udah nih, lo kalau mau jalan-jalan dah sono ke Bali kayak kemana kayak, lu cari bule kayak, lu jajan cewek kayak apa gitu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang harus kalian contoh ya. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya, cuman lebih ke ya udah lu ngehibur diri lu, gimana caranya otak lu nggak stres, jangan sampai stres. Nanti yang ada kalau stres lu bisa punya pikiran untuk bunuh diri seperti itu yang ditakutkan sama orang tuanya. Jadi lu bikin happy aja dah gitu aja. Dikasih duit, dan setelah dikasih duit akhirnya Doni ini pergi ke alamat yang pernah disampein sama si bapak-bapak itu. Singkat cerita, sampailah Doni ke salah satu rumah, dan ketika sampai itu langsung ketok pintu kan. Tok tok tok, assalamualaikum. Tiba-tiba dari dalam rumah ada yang ngebukain pintu, dan di situ pun ada laki-laki paruh baya yang umuran sekitaran 60 lebihan. Oh, siapa ya? Saya mau cari yang namanya Abah gitu kan. Kita sebut aja namanya Abah gitu kan. Oh iya, saya sendiri, kenapa? Boleh saya masuk? Kata Doni itu kan. Silakan masuk. Dibawa masuk lah. Dan Doni pun langsung to the point dan nyeritain tentang kejadian di sel. Dan si Abah pun cuman manggut-manggut doang. Dia tuh cuman bilang, kamu yakin mau melakukan hal seperti itu? Si Abah ini ngeyakinin dulu ke si Doni gitu. Saya yakin, karena saya sakit hati banget. Ya kalau memang kamu yakin, saya cuma minta satu foto dan nama dia. Tapi ada beberapa persyaratan yang lain, yang dimana kamu harus punya barang yang pernah dia sentuh. Jadi entah apalah, entah baju yang pernah dipakai atau apapun gitu kan. Nah ternyata ketika Doni ini ngerasa kebingungan gitu kan, dia tuh ternyata bawa sebuah gantungan kunci yang dimana itu adalah pemberian dari si Puput ini. Dan akhirnya kayak, aduh apa ya? Dan dia tuh kayak, wah ada jalannya gitu cuy buat ngapa-ngapain si Puput ini. Dia tuh ngelepasin gantungan kunci dan bilang lah ke si Abah ini, Bah, ini adalah sebuah gantungan kunci yang pernah dikasihin sama si Puput ke saya. Ini bisa nggak? Bisa, kata si Abahnya tuh. Dikasihin. Terus si Abah ini juga minta untuk Doni istirahat dulu 1 malam di sini, dan selama 1 malam ini dia akan ngerjain semuanya untuk Doni gitu kan. Ya udahlah, di situ pun Doni nginep istirahat, dan Doni pun tidak tahu, nggak ada kejadian sesuatu hal yang aneh ketika di dalam rumah ini cuy. Bener-bener nggak ada. Si Abahnya pun ngelakuin apapun ya Doni pun nggak tahu apa-apa gitu kan. Singkat cerita, setelah 1 malam nginap, Doni pun udah boleh pulang. Udah kamu pulang aja, dan kamu tinggal tungguin kabar berita. Doni kan kayak ngerasa heran gitu doang ya. Doni ngerasa nggak enak juga nih. Ya udah, ini ada uang rokok untuk Abah. Abah ini nolak, kayak nggak usah. Kamu juga keluarganya si bapak itu kan, nggak apa-apa. Dia juga udah sering kesini kok. Ya suatu saat kalau misalkan kamu main lagi dan dia udah bebas, ya salamin aja. Oh iya, siap. Akhirnya si Abah juga nolak. Si Doni pun pulang nih jalan-jalan. Jadi dia tuh jalan-jalan ke tempat-tempat wisata gitu selama 3 hari. Jadi total perjalanan dia itu kurang lebih 5 hari lah ya. Setelah dari jalan-jalan, Doni ini pulang. Dan ketika pulang, sampai di rumah nih, dia tuh ngedenger sebuah berita atau rumor. Ya namanya juga mulut-mulut tetangga gitu cuy. Ada sebuah kejadian yang aneh atau fenomenal itu kan udah pasti bakalan cepet banget nyebarnya. Ternyata bener, ada sebuah berita yang dimana satu keluarga yang ada di rumah si Puput itu sakit semua. Sakitnya tuh nggak tahu kenapa gitu, tapi bener-bener sakit, termasuk si Puputnya. Dan ada beberapa hal yang aneh dari si Puput, yang dimana si Puput ini tiba-tiba datang ke rumahnya Doni, menurut dari pengakuan sekeluarganya Doni ini, yang dimana katanya tuh nyariin Doni. Sedangkan Doni pun emang udah sakit hati parah gitu kan. Udah, gua nggak mau tuh ketemu kayak gitu lagi. Tapi ada gelagat yang beda dari si Puput ini menurut keluarganya Doni. Intinya kayak ada yang beda lah. Agak susah dijelaskan juga si cuy. Jadi bukan karena dia pengen ngakuin kesalahan, tapi intinya kayak butuh banget sama si Doni. Udah nih cuy, tentang rumor itu, dan Doni pun tidak peduli. 1-2 hari setelah dari jalan-jalan dan dia udah ada di rumah gitu kan,
Dia tuh makin kesini makin ngedenger rumor yang gak enak-enak, yang dimana keluarga dari si Puput ini, dari ibunya itu gatel-gatel, terus dari si bapaknya yang tiba-tiba gak bisa jalan, dan termasuk si Puput yang kayak orang stres, benar-benar kayak orang stres cuy. Ada momen dimana Doni ini sebenarnya nggak ngelewat ke depan rumah si Puput, atau ya kayak lagi jalan biasa aja gitu cuy, jalan biasa. Tiba-tiba si Doni lagi jalan dipeluk dari belakang. Doni kayak histeris gitu cuy, bener-bener kayak histeris. Bahkan si Puput ini sampai ngebuka bajunya dan narik Doni ke tempat yang bisa dibilang ya kalian bisa tahu lah ya tempat kayak apa gitu kan. Tapi Doni bukannya pengen, malah kayak apaan sih lu, nggak jelas gitu kan, pergi lu. Dan bener-bener si Puput ini kayak dibikin gila atau tergila-gila sama si Doni ini. Doni lari dari kejaran si Puput, dia tuh kayak mikir, apa jangan-jangan Abah ini benar-benar tokcer gitu kan. Setelah dari kejar di Puput tuh kayak mikir, karena dia penasaran nih tentang keluarganya si Puput. Akhirnya si Doni ini cobalah sengaja untuk datang ke rumah si Puput dan nanya lah ke beberapa temennya yang dekat-dekat rumah si Puput. Ternyata benar cuy, keluarga dari si Puput ini semuanya sakit semua. Ibunya gatal-gatal, bapaknya tiba-tiba nggak bisa jalan, dan hal yang paling parah termasuk untuk biaya pengobatannya pun dari si pihak keluarga ini udah ngejualin segala-galanya. Dan bahkan katanya walaupun baru ya mungkin kurang lebih seminggu udah kelilit utang gara-gara pengobatannya ini. Dalam hati Doni itu kayak seneng gitu kan, syukur lu. Dan ternyata memang benar. Tapi Doni ini dibalik kesenangannya itu kayak ya udahlah, segini juga udah puas gitu kan. Kayaknya gua sebulan lagi, atau ya kalau udah sebulan gua bakalan kasih Abah minta untuk diselesain, atau bisa dikatakan ya udahlah nggak usah berlebihan banget gitu kan. Singkat cerita nih, setelah dia main dari rumah temennya terus pergi gitu kan, dia tuh sempet ngelewat ke rumah si Puput ini, dan itu kondisi malam hari gitu kan. Ternyata cuy, Doni ngeliat di rumah dari si Puput ini, dari atap sampai bawah itu banyak banget demitnya cuy. Mulai dari kuntilanak, genderuwo, pocong, bahkan ada demit-demit yang menurut Doni ini dia tuh nggak tahu itu jenis demit apa gitu kan. Tapi kayak astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Itu apaan gitu kan? Itu bener-bener nggak tahu sama sekali gitu kan. Doni ini langsung ngibrit dan kabur gitu kan ke rumah. Singkat cerita, sampailah dia di rumah dengan kecapean gitu kan. Ditanya lah sama si orang tua Doni ini, lu kenapa bisa lari-lari? Nggak apa-apa. Masuklah ke kamar si Doni ini kan. Namanya orang tua punya pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Dia punya feeling yang bagus lah. Dia tuh nanya lah si orang tuanya ini, Don, sebenarnya apa sih yang udah lu lakuin? Dan penyakit dari keluarga Puput ini bener-bener nggak normal. Tapi Doni ini bungkam, atau bisa dibilang dia tuh nggak nyeritain lah, nggak tahu kan, tahu sendiri Doni kan pergi liburan, dan sebelumnya pun Doni di penjara. Ya nggak tahu ya, itu karma dia kali, udahlah biarin gitu kan. Dan si orang tuanya juga kan nggak ada bukti, nggak ada apa, nggak bisa maksa buat si anaknya juga. Jadi intinya ya udahlah. Nah setelah nanya-nanya kayak gitu, ada momen dimana dari si pihak keluarga Puput ini mungkin udah berobat kali ya, atau udah berobat ke dokter, berobat ke kiai dan sebagainya. Rata-rata dari omongan si kiai ini atau si orang-orang pintar ini bilang mungkin ke keluarga itu kayak, ya lu udah bikin sakit hati siapa, cobalah minta maaf. Dan karena menurut berita yang beredar adalah ini gara-gara sakit hatinya si Doni ini. Ada kejadian di mana satu keluarganya itu datang ke rumah si Doni, dan si pihak keluarganya ini itu minta maaf dengan segala hormat tentang kejadian yang pernah nimpa Doni. Dan di situ pun ada si orang tua Doni dan ada si Doni juga gitu kan. Si orang tuanya itu ya udah memaafkan kok gitu. Lagian juga itu kejadian udah beberapa tahun yang lalu kan. Dan di situ pun Doni, ya udah, gue juga udah maafin kok tentang kejadian itu gitu kan. Dan bukannya kayak agak sedikit gimana ya, ya minta maaf, udah kelar, cabut gitu kan. Si pihak keluarga ini kayak nuduh bahwa kejadian itu adalah yang ngelakuin si Doni. Ya memang yang ngelakuin itu si Doni, tapi kayak ini tuh pasti gara-gara lu ya sakit hati gini-gini, tega banget lu sampai begini. Pokoknya itu jadi debat lagi, cekcok lagi, dan rame lagi.
Yang tadi awalnya Doni ini ngerasa kasihan dan akan nyabut tentang kejadian tersebut, Doni dalam hatinya tuh kayak langsung fix, gua nggak bakalan nyabut sama sekali tentang perkara ini. Singkat cerita cuy, ada cekcokan di situ lagi. Doni ini karena memang udah nggak betah di rumahnya, dia tuh minta untuk pergi keluar kota, atau bisa dibilang udah lah gue mau kerja di luar kota gitu, minta bekal dan sebagainya gitu kan. Dan diizinin lah sama si orang tuanya, karena orang tuanya juga tahu gimana keadaan anaknya ini. Tapi sebelum pergi itu, Doni itu sempet main sengaja ke rumah dari si Puput ini. Dalam perjalanannya ini, Doni itu dalam hatinya, pokoknya gue harus ngomong sesuatu ke keluarganya. Dan sampailah di rumahnya si Puput. Dan ketika sampai di rumahnya Puput, bahkan semua keluarga dari si Puput ini, beberapa itu di luar, nggak tahu ada kejadian apa. Dan ketika masuk, ternyata di dalam rumah Puput itu bau amis cuy. Yang bau amisnya itu adalah kulit dari si ibunya itu benar-benar parah. Ya intinya sampai ngeluarin bau. Dan yang awalnya cuman si Puput cuman kegila-gila sama si Doni, akhirnya pun si Puput pun ngalamin hal yang sama. Kulitnya pun kayak merah, terus gatal-gatal dan jadi koreng. Dan ketika mau masuk bau bang kayak gitu, akhirnya Doni ini ngurungin buat masuk. Dan dia tuh bilang ke depan dari keluarganya, makanya lu jadi manusia tolong pikirin hati orang. Lu nonjok gua sekali atau lu bikin babak belur gua sekali, lukanya masih bisa diobatin ke dokter. Tapi kalau sakit hatinya orang, itu gak bakalan bisa diobatin sama apapun. Dan selamat menikmati karma kalian atau keluarga kalian. Hari ini keluarga ini, besok bakalan sampai ke kalian-kalian semua. Doni yang udah ngucap dan ngomong di depan semua keluarganya Puput. Di situ ada beberapa keluarganya Puput yang emosi dan kesel. Bahkan Doni pun sampai ditonjok, bahkan sampai digebukin, tapi Doni nggak ngelawan. Doni cuman senyum tanda senang cuy. Dengan sakit hatinya itu udah kebayar gitu kan. Dan karena memang di situ pun ada beberapa orang yang misahin, akhirnya Doni cuma babak belur. Dan dari situ pun Doni ini dipisahin dan dibawalah pulang ke rumah. Tapi Doni tidak memperkarakan keluarganya yang udah nunjokin ini cuy. Dan ketika sampai di rumah ditanya, apa bener apa yang lu lakuin ini gara-gara lu Don? Iya, ya intinya keluarganya pun ya udah tolong selamatin. Tapi Doni, apa yang udah dibuat silahkan mereka menerima karmanya. Dan Doni nggak akan mau nyabut itu semua, biarin mereka nerima akibat dari perbuatan mereka. Dan Doni mau pergi. Lihat kan muka Doni sekarang kayak gini, ditonjokin sama keluarga dari mereka. Bukannya minta maaf atau gimana, mereka malah bikin macam-macam. Dan dari situ pun keluarga atau orang tuanya pun mutusin mau ikutan sama-sama pindah juga. Pindah ini dalam arti rumah di situ tetap ada, tapi dia pindahlah keluar kota karena tidak mau jadi bahan yang nantinya malah ajang balas dendam gitu cuy. Singkat cerita, satu keluarga pun pindah dan tidak memperdulikan lagi tentang si keluarga si Puput ini. Bahkan sampai detik ini pun cuy, si Doni ini benar-benar nggak pernah ngelihat. Dan rumah yang dekat satu kampung ini itu tuh udah dijual. Dan menurut rumor atau berita yang beredar, orang tuanya si Puput ini sekitaran 3 atau 4 tahun dari kejadian itu tuh meninggal cuy. Udah meninggal katanya, dan sekarang sebatang kara. Dan bahkan si Puput pun jadi stres atau bisa dibilang jadi gila gitu cuy. Dan dari situ pun Doni tidak punya rasa bersalah. Dan ya walaupun di ending-endingnya atau di akhirnya pun dia pun tahu dan coba untuk pengen memperbaiki itu. Tapi ternyata ketika ngedatangin si Abah ini pun udah almarhum juga cuy, atau udah meninggal dunia juga. Jadi bingung gimana cara ngelepasinnya. Dan dari situ pun ya Doni cuman bisa sholat taubat. Dia pun minta supaya apa yang udah dia dulu lakuin itu bisa cepat keangkat atau balik normal lagi. Tapi di balik itu semua, Doni pun udah tidak terlalu ngikutin perkembangan dari keluarganya si Puput ini, dan udah masa bodoh lah. Dan sampai akhirnya setelah Doni pindah pun alhamdulillah Doni udah bisa move on, udah punya cewek yang lain lagi. Dan dia pun sudah tidak memperdulikan tentang masa lalunya. Dan termasuk keluarganya juga menghindari dari keluarga si Puput ini juga supaya tidak ada ajang balas dendam. Walaupun katanya tuh ada beberapa gangguan yang mungkin itu tuh balas dendam dari keluarganya Puput, tapi keluarganya Doni ini tidak mau seujon. Cuman keluarganya Doni udah preparein semuanya supaya gimana caranya balas dendamnya ini
bisa ketahan lah gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah Doni udah tobat, dia pun alhamdulillah sekarang jadi orang yang baik. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan buat kalian, setelah gue ngedengar cerita ini tuh, ya sebenarnya cerita ini tuh bagus, dan gue tuh kayak tidak bilang semua cewek seperti itu, tapi lebih baiknya kalian menjaga hati seseorang itu, kayak jangan pernah bikin sakit hati orang lah cuy. Kalau memang lu nggak suka, lu tinggal bilang secara baik-baik. Dan kalau lu punya pilihan lain ketika lu berpacaran gitu, lu tinggal ngomong baik-baik aja, nggak usah pakai cara orang udah mau nikah, mau lamaran gitu kan, tiba-tiba gagal gitu. Waduh cuy, sumpah, namanya orang sakit hati itu kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin nggak bisa pakai cara santet, bisa pakai hal yang negatif lainnya kan, bisa aja gitu. Karena kalau orang udah sakit hati, apapun bisa dilakuin. Dan semoga dari cerita ini ada sebuah edukasi atau pembelajaran untuk kalian. Dan kalau memang cerita ini nggak ada edukasi atau pembelajarannya, nggak apa-apa, cuman buat nemenin kalian tidur. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.